Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Muda Belia. Nah, setelah Muda Belia vakum beberapa bulan, kini kami kembali dengan video-video terbaru. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas kisah Mansa Musa sebagai pria muslim terkaya sepanjang sejarah. Bahkan kekayaannya melebihi 5 triliun lebih. Namun, sebelum kita membahas ke video ini, silahkan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe untuk mensupport channel ini dalam mengupload video-video yang berkonten kreatif. Mansa Musa, beliau adalah orang terkaya dalam sejarah. Musa menjadi kaisar Mali pada tahun 1312 dan selama 25 tahun masa pemerintahan sebagai kaisar, wilayah Afrika Barat termasuk Timbuktu, Ghana dan Mali menjadi makmur, tidak seperti sebelumnya. Kaisar Muslim Afrika ini yang namanya Mansa mengacu pada sultan, memiliki sejumlah emas yang gila-gilaan. Bahkan para ahli dan sejarawan berspekulasi bahwa dia memiliki sekitar setengah dari emas di dunia, kira-kira 5 triliun US dollar. Kerajaannya pun juga tersebar di 2000 mil wilayah Mali, Senegal dan Niger hingga Gurun Sahara. Kerajaan itu penuh dengan kekayaan dan kekayaan alam yang membuat Mansa Musa sampai saat ini masih terkenal. Mansa Musa memiliki kekayaan senilai sekitar 400 miliar US dollar dalam bentuk uang modern. Namun kekayaan ini sebenarnya pertunjukan yang dimulai dengan haji atau haji suci yang dilakukan sebagian besar muslim ke Mekah dan ke Madinah. Belakangan dia juga membantu istana masjid untuk meninggalkan warisannya yang kaya. Kemudian ziarah beliau yang sangat mewah. Nah, haji merupakan salah satu dari 5 pilar dalam agama Islam, dan Mansa Musa sebagai seorang kaisar yang soleh melakukan perjalanan suci ini dari tahun 1324 hingga 25. Ketika Mansa Musa pergi berziarah ke Mekah, dia ditemani oleh begitu banyak pelayan dan menteri sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu perjalanan termahal sepanjang masa. Musa sadar bahwa perjalanan mewahnya akan berlangsung beberapa lama. Jadi dia menempatkan putranya Muhammad untuk bertanggung jawab atas ibu kota kerajaannya, yaitu Naini. Musa dilaporkan pergi dengan karyawan yang terdiri tidak kurang dari 60.000 orang. Ini hanya bisa berarti bahwa tidak ada seorang pun dari pusat kerajaannya yang tertinggal. Dia mengambil tentara, penghibur, budak, pedagang dan sebagian besar putranya sebagai sumber makanan dalam perjalanan. Setidaknya ada 100 unta, masing-masing membawa 100 pon emas. Kemudian Mansa Musa juga tinggal di Kairo, dan di sana juga terjadi kehancuran emas. Di Kairo, Mansa Musa diharapkan untuk sujud di hadapan para penguasa Kairo, tetapi Musa menolak karena dia berkata dia hanya membungkuk di hadapan Allah atau Yang Maha Kuasa. Kemudian dia membayar penguasa Kairo dengan kebaikan dan kekayaan. Dan selama di Kairo ada peristiwa yang tragis, yaitu di sanalah terjadi kejatuhan emas. Kemudian para menteri dan sahabat Musa menghabiskan begitu banyak uang di pasar Kairo untuk membeli barang-barang yang bahkan tidak mahal sehingga nilai emas turun. Kecelakaan itu tetap tidak dapat dipulihkan sekitar selama 12 tahun di Mesir. Sebelumnya tidak ada yang menyangka bahwa terlalu banyak kemakmuran dapat menghancurkan perekonomian. Raja Mansa Musa adalah raja yang soleh. Beliau juga membangun masjid, istana dan universitas. Dalam perjalanan kembali dari ziarah, Sultan Mali mampir di Mesir untuk menyewa pengrajin arsitek untuk kerajaannya. Meski biaya hajinya lumayan besar, dia belum menghabiskan banyak uang. Rencana selanjutnya adalah membangun masjid, universitas dan istana. Mansa Musa diketahui telah membangun masjid Jin Guerber, yaitu masjid yang terbuat dari tanah yang bertahan hingga sekarang, yakni umurnya sudah mencapai 700 tahun. Raja menghabiskan sekitar 442 pon emas untuk membangun tempat suci itu. Jumlah besar ini akan bernilai kurang lebih 8,2 juta US dollar sesuai nilai saat ini. Ada juga yang berspekulasi bahwa raja memiliki istana yang masing-masing berukuran sebesar kota. Selain itu, raja juga seorang pelindung pendidikan. Dia dikenal telah membangun Universitas Sankore yang terkenal yang dapat mendidik sekitar 25.000 murid. Kurikulum pendidikan yang dijalankan di perguruan tinggi ini
dibangun Musa setara dengan gelar masing-masing. Itu yang berurusan dengan mata pelajaran sekuler ataupun non-sekuler. Dan sang murid akan diberi sorban sesuai sertifikat tingkatannya masing-masing. Universitas Sankore memiliki perpustakaan yang sangat besar, sehingga sering dibandingkan dengan perpustakaan Alexandria, perpustakaan besar yang menyimpan hingga 1 juta manuskrip. Seusai kembali ke abad 14, ketika Afrika makmur, Inggris berada di bawahan kekuasaan wabah pes. Ketika tersiar kabar bahwa Mansa Musa menyembunyikan begitu banyak kekayaannya di Kekaisaran Afrika Baratnya, para perampok dan penjajah pun mulai mengganggu tanah itu. Nah, mungkin itulah sedikit kisah Mansa Musa sebagai muslim terkaya di dunia. Bahkan kekayaannya melebihi kekayaan Bill Gates yang dinobatkan sebagai orang terkaya saat ini.